Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita, NIM B10131818005, kelompok 15, tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Membahas tentang tokoh welfare ekonomi. Menurut Arthur Cecil Pigou, ekonomi kesejahteraan. Arthur Cecil Pigou dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Kesejahteraan Modern yang mempelajari bagaimana membuat ekonomi beroperasi dengan lebih efisien serta ketidaksesuaian antara efisiensi dan keadilan. Pigou paling sering disebut juga menempatkan kesejahteraan di pusat disiplin ilmu ekonomi. Berdasarkan pada premis bahwa utilitas dapat diukur, ia mengusulkan dalam kekayaan dan kesejahteraan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dihasilkan dari peningkatan pendapatan nasional, peningkatan bagian absolut dari pendapatan nasional untuk kaum miskin, dan pengurangan variabilitas pendapatan nasional, terutama bagian yang diterima oleh orang miskin. Arthur Cecil Pigou melanjutkan ide-ide dalam The Economy of Welfare, di mana ia berpendapat bahwa ekonomi kesejahteraan tidak akan dimaksimalkan jika ada perbedaan antara apa yang disebut jaringan marginal produk sosial dan produk bersih pribadi marginal dari kegiatan ekonomi. Analisis kesejahteraan Arthur Cecil Pigou kemudian digantikan oleh tulisan-tulisan para ekonom tersebut sebagai Lionel Rubis yang menentang pendekatannya sebagai tidak ilmiah dalam dua hal, didasarkan pada utilitas menjadi terukur, dan itu menganalisis apa yang seharusnya dibandingkan dengan apa yaitu proposisi Pigou adalah normatif. Dan karenanya syarat nilai juga setelah kematiannya. Pigou resep kebijaksanaan untuk eksternalitas dikritik oleh Ronald Coase yang berpendapat yang berpendapat itu penugasannya hak properti akan memungkinkan negosiasi antar pihak yang menghasilkan internalitas eksternalitas. Salah satu contoh yang saya ambil Indonesia akan mengimpor benih dari Cina, dan hal ini dapat berakibat matinya para penakar benih dalam negeri, yang pada gilirannya akan menciptakan ketergantungan impor dari benih Cina. Rakyat juga menyaksikan bagaimana pemerintah tidak mampu mengatasi jalan-jalan yang berlubang di berbagai daerah, biaya angkutan yang mahal, banjir itu di berbagai tempat, termasuk juga di Jakarta, bahan pokok yang harganya terus meningkat, PLN sering padam, bahkan juga di daerah tempat sumber energi migas dan batu bara seperti Kalimantan Timur dan Riau. Gas dan batu bara juga dijual dengan harga yang sangat murah. Itu adalah salah satu contoh yang saya ambil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan menurut Cecil Pigou. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.